Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaser Arafat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Musa Mus Merauke, akan melaksanakan praktek pembelajaran kedua dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Nggak ada yang galau, nggak ada yang lain belajar hari ini. Dan untuk menambah semangat kita hari ini, Pak Guru sampaikan kalau Pak Guru bilang kimia, jadi jawabannya bisa luar biasa. Oke. Kimia Bisa luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna pada kita. Untuk itu saya minta kepada kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar hari ini, maka kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelasnya. Sebelumnya Pak Guru akan cek kehadirannya. Hari ini hadir semua ya, satu orang masih hadir. Ya. Dan untuk kelompoknya kita masih menggunakan kelompok yang sama pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi pemisahan Campuran. Ada yang masih ingat nggak tentang definisi dari unsur? Ada yang masih ingat? Apa sih unsur itu? Ayo. Unsur. Unsur itu apa? Ya? Zat tunggal. Yang tidak bisa. Oke. Yang tidak bisa dibedakan. Yang lain? Unsur itu adalah zat tunggal paling sederhana yang tidak bisa diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Itu yang dimaksud dengan unsur. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang lambang unsur. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan kompetensi apa sih yang akan kita capai pada kegiatan atau pada pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasarnya di sini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, tata nama senyawa sederhana, dan persamaan reaksi. Ya, itu yang akan kita capai untuk kompetensinya, untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, menuliskan persamaan reaksi kimia berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Ya, tujuan kita mempelajari atau manfaat kita mempelajari materi ini, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan lambang unsur dengan benar. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan apa sih lambang unsur ini. Nah, untuk materinya sendiri, Pak Guru akan menyampaikan secara garis besarnya. Yang pertama adalah di sini lambang unsur. Apa sih lambang unsur ini? Ada yang tahu lambang unsur? Lambang. Kalau berbicara lambang itu sama nggak dengan simbol? Jadi lambang itu adalah untuk apa? Untuk memudahkan, ya kan? Untuk memudahkan kita, untuk memudahkan kita mengenal dan membedakan. Ya. Jadi
model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini itu namanya model ya problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian akan selesaikan masalah. Jadi masalahnya dari mana? Nanti kalian akan menganalisa video. Ya. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti video di sini. Perhatikan di depan, tolong disimak baik-baik videonya. Kira-kira permasalahan atau masalah yang ada di situ apa? Yang jelas bukan masalah ya. Karbon, kan? Bagaimana sih menentukan atau menuliskan lambang unsur dan apa sih tujuan pemberian lambang unsur tersebut? Ya, jadi pemberian lambang unsur tersebut. Nah, terlebih dahulu kalian duduk secara kelompok ya, sesuai kelompoknya masing-masing dan Pak Guru minta gunakan 2 meja ya. Sudah semua? Sudah semua ya? Perhatikan dulu ya. Untuk LKPD ya. Jadi di situ ada beberapa langkah. Yang kelima, di sini ada kode baring. Kode baringnya di sini, Pak Guru akan membagikan. Kalian nanti scan menggunakan aplikasi Example, ya. Jadi Pak Guru harap semua aktif ya, semua aktif. Jadi di situ kan ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan, LKPD-nya itu harus kalian selesaikan. Jadi masing-masing mengambil misalnya satu soal sini misalnya yang kerjakan, yang dari referensinya. Jadi untuk penyelesaian LKPD itu bukan hanya pada buku paket yang ada, modul ajar yang ada, tetapi kalian bisa cari referensinya di internet. Yang jelas ya? Ya. Akan dikerjakan. Satu saja. Satu saja biar nggak kiri, nggak kanan, ya kan? Biar saja. Ya. Ini ada Pak. Bisa. Yang jelas itu kata kuncinya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, jelaskan pengertian dari lambang unsur. Lambang unsur adalah singkatan yang digunakan dalam kimia. Untuk unsur kimia dalam membedakan unsur yang satu dengan yang lain. Soal kedua, bertujuan untuk apakah pemberian simbol atau lambang unsur? Tujuan dibuatnya lambang unsur adalah untuk menjawabnya menurut Rosipius C. Soal keempat, tuliskan nama dan lambang unsur pada media AR berikut. Kita sudah meneliti ini dengan PDPR dan hasil yang kita dapat ialah pertama itu klorin, lambangnya F, yang kedua itu besi, lambangnya Fe, yang ketiga itu zinc, lambangnya Zn, yang keempat titanium, lambangnya Ti, yang kelima arsenis, lambangnya As, yang ketiga Lambang unsur terdiri
dari satu, apakah hanya terdiri dari, apakah hanya unsur hanya digunakan dalam kimia, unsur kimia, gugus fungsi dan sinyal kimia. Dan sebuah unsur demikian presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya luar biasa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Terlepas masih banyak hal yang perlu diperbaiki ke depannya, ya. Nah, tapi sebelumnya ini kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu analisis dan evaluasi, ya, evaluasi kembali dari pemecahan masalah yang ada, ya. Nah, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menyimpulkan bagaimana sih menentukan lambang unsur dan apa sih tujuannya? Ada yang bisa? Ayo. Tujuannya apa sih? Tujuan memetak dari lambang berat. Ya. Ada lambang unsur supaya dapat mudah mengingat dan membedakan unsur-unsur lain, unsur-unsur dengan unsur lainnya. Selanjutnya kalau kita masuk pada kegiatan akhir, tapi sebelumnya Pak Guru akan kita sama-sama akan kembali mereview, ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke. Kita mulai dari kita tadi, kita dapat mengetahui pengertian dari lambang unsur itu apa, tujuan dibuatnya lambang unsur, perbedaan lambang unsur menurut Dalton dan menurut Bergelius. Kita juga tadi sudah melihat di kode QR tentang nama, bentuk, dan lambang unsur. Oke, baik. Jadi yang kita pelajari hari ini materinya yaitu tentang lambang unsur itu apa tadi? Yaitu singkatan angka atau simbol agar mudah namanya pengguru ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Pak Guru sudah menyiapkan latihannya, ya. Tapi sebelumnya Pak Guru minta ruangannya dirapikan, jadi mejanya diaduk kembali, ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Baru itu kita akan melaksanakan atau kalian mengerjakan latihan. Oke. Silakan dirapikan dulu. Tadi kita sudah sama-sama tadi sudah sama-samanya. Nah, penulisan lambang itu kan berasal dari bahasa Latin, nama dari yang sudah boleh disebutkan. Tetapi sebelumnya Pak Guru minta salah satu untuk kegiatan kita hari ini dengan yang bersedia siapa? Ya, silakan. Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi tentang kimia dan materi. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk kita.